Akhirnya, setelah 2 jam bertarung, aku berhasil membunuhnya. Pada saat berikutnya, kenangan membanjiri pikiranku. Ternyata dia dulunya adalah seniman bela diri tingkat 5 yang gugur di garis depan. Seorang prajurit sejati. Tidak heran pukulannya begitu keras. Meskipun penguatan dari 3 teknik bela diri memungkinkan aku untuk melepaskan kekuatan 10 hingga bahkan 100 kali lipat, aku tidak akan mampu mengalahkannya jika dia tidak kehilangan satu lengan dan kurang cerdas. Keesokan harinya, aku kembali ke aula bela diri untuk menguji kembali nilai energi vital dan darahku. Mari kita lihat seberapa banyak aku telah meningkat selama sebulan ini. Tapi data yang ada di depanku benar-benar mengejutkanku. 15,6, melampaui standar untuk seniman bela diri tingkat 2. Dan kekuatan tempurku berada di luar grafik. 3.137. Saat aku pergi, wanita di meja resepsionis memberiku senyum keibuan. Menguji 2 kali dalam 1 bulan, aku dianggap sebagai pelanggan utama bagi mereka. Lagi pula, beberapa orang tidak meningkatkan nilai energi vital dan darah mereka, bahkan 1 poin pun selama bertahun-tahun. Jadi jarang ada orang yang sering melakukan tes. Setelah aku pergi, 2 orang perlahan masuk. Mereka adalah putri pemilik gym bela diri dan muridnya. Namun, si rambut merah, setelah mengetahui bahwa aku sering datang untuk menguji nilai energi vital dan darahku, mengejek. Hanya dengan melihat pakaian anak itu saja, kau bisa tahu dia hanya anak dari keluarga biasa. Sebanyak apapun dia tes, tetap sia-sia. Meskipun agak sombong, pernyataan ini memang didasarkan pada kenyataan, karena dia tumbuh besar dengan pelatih pribadi di gym bela diri dan mengonsumsi berbagai suplemen. Jangan terlalu sombong. Beberapa anak sangat berbakat. Dia lalu memutuskan untuk memeriksa catatan tes hari ini. Pada saat berikutnya, matanya hampir melotot keluar dari soketnya. Dia segera meminta resepsionis untuk menghubunginya. Luen, seorang siswa SMA dengan kekuatan setara seniman bela diri tingkat 2, itu belum pernah terjadi di seluruh kota Sungai Putih. Sementara itu, aku telah tiba di sekolah yang sudah beberapa hari tidak kukunjungi. Karena hari ini adalah hari penilaian akhir energi vital dan darah, yang akan menentukan masa depan kuliah semua orang. Melihatku sebagai siswa biasa, staf memperlakukanku dengan merendahkan, hanya menyerahkan formulir untuk diisi dan meminta biaya pendaftaran. Setelah aku menyelesaikan semuanya, area penilaian sudah penuh sesak dengan orang-orang. Aku harus menunggu sangat lama untuk giliranku. Melihat sekeliling, aku melihat beberapa sosok seperti paparazzi memperhatikan seorang gadis. Gadis ini lebih muda dari adikku. Terlihat hanya sekitar 15 atau 16 tahun. Untuk bisa muncul di sini sendirian, dia pasti cukup kuat. Sebagian besar orang yang mengantre hari ini berusia di atas 25 tahun. Saat itu juga, sosok besar memaksa masuk ke dalam antrean. Siapa yang berani menyela antrean seperti ini? Tapi tidak ada seorang pun di sekitarnya yang berani protes. Alasannya adalah pria besar ini akan diuji untuk tingkat 3 seniman bela diri. Status yang tidak dimiliki lebih dari 10 orang di seluruh kota Sungai Putih. Kerumunan terpana, bahkan para instruktur pun terkejut dan membiarkannya lewat. Saat pria itu perlahan mendekati kristal, sepasang suami istri yang dipotong antreannya mengeluh. Ini cuma tes tingkat 3, bukan berarti dia pasti lulus. Kenapa harus pamer? Namun, pada saat berikutnya, dengan suara ding, nilai energi vital dan darahnya menunjukkan 107. Mengejutkan pasangan itu sampai mereka menyemburkan jus anggur mereka. Bagaimanapun juga, banyak orang di sini belum pernah melihat nilai energi vital dan darah menembus 100. Penguji yang terkejut memanggil pria besar itu untuk menguji kekuatan tempurnya. Bagaimanapun, dia harus memenuhi syarat di kedua aspek untuk lulus ujian seniman bela diri tingkat 3. Tiba-tiba, dengan suara keras yang menggema, aula pun berguncang. Kekuatan macam apa ini? Tampaknya semua orang mundur 2 langkah. Tapi ada satu pengecualian, dan itu adalah aku, yang sangat tampan. Penguji yang terkejut menatap papan skor yang menunjukkan angka mengejutkan, 10.831. Xiao, selamat telah lulus ujian
seniman bela diri tingkat 3. Dengan nilai energi vital dan darah di atas 100 dan kekuatan tempur lebih dari 10.000, tekanan angin dari pukulanmu saja bisa membuat seniman bela diri tingkat 1 goyah. Kau benar-benar senjata penghancur berjalan. Saat itu aku bergumam. Jadi ini yang disebut seniman bela diri tingkat 3? Tidak terlalu mengesankan. Namun, kata-kataku itu jelas membuat kesal seorang gadis. Karena semua orang masih terkejut, aku maju untuk mengikuti tes lebih dulu. Bagaimanapun juga, aku tidak bisa membuang-buang waktu. Penguji menghargai ketenanganku. Anak muda, bagus. Jangan gugup, letakkan perlahan saja. Jaga detak jantungmu tetap normal. Sesaat kemudian, angka yang muncul di layar membuat semua orang melongo. Astaga, apa-apaan ini? 15,8. Umurnya baru 17 atau 18 kan? Apa dia mulai berlatih sejak dalam kandungan? Bahkan Xiaofeng yang baru saja menjalani tes pun terkejut, karena dia sendiri tidak memiliki bakat seperti itu. Selanjutnya aku mengumpulkan kekuatan di kedua tangan. Kali ini aku ingin melihat seberapa kuat pukulan penuh keku. Saat cahaya ungu meledak, semua mata tertuju ke panggung. Ketika badai itu reda, panel menunjukkan angka 15.000. Saat itu seolah-olah pandangan dunia semua orang runtuh. Penguji sampai ketakutan dan tak bisa berkata apa-apa karena hasil penilaian itu telah melampaui pemahamannya. Meskipun nilai energi vital dan darahku berada di tingkat 1, kekuatanku telah melampaui seniman bela diri tingkat 3. Maka dia menyatakan penilaian sementara dihentikan. Masalah ini harus dilaporkan kepada atasan. Saat aku sedang mempertimbangkan apakah akan pergi, sosok besar berdiri di belakangku. Ketika kukira dia akan marah, ternyata dia malah mengulurkan tangan. Anak muda, aku melihat potensi dalam dirimu. Namaku Xiafo. Mari berteman. Pada saat itu, dua kekuatan pengintaian saling bersaing diam-diam. Tapi pada detik berikutnya, aku malah secara tak terduga mendapatkan beberapa penggemar kecil yang ingin berfoto denganku. Astaga, aku harus segera pergi dari sini. Di pintu masuk Asosiasi Seniman Bela Diri, seorang teman sekelas berkata, "Jangan khawatir, bukankah sertifikasi seniman bela diri itu angin lalu bagi seorang jenius seperti dia?" Jelas mereka sedang membicarakan gadis muda berbaju ungu itu. Saat itu, El Qingga melihat Lucian keluar dari pintu dan jelas terkejut. Aku juga melihat adikku di seberang sana, jadi aku berjalan perlahan mendekatinya. "Qingga, kau sedang apa di sini?" "Itu seharusnya pertanyaan dariku untukmu, bukan? Kau selalu malas, bolos sekolah, tidur di rumah sepanjang hari. Apa yang kau lakukan di Asosiasi Seniman Bela Diri?" Tentu saja aku tidak akan memberitahunya bahwa tidurku sebenarnya adalah latihanku. Jadi aku berbohong, mengaku ada urusan dan akan segera kembali. Saat itu, seorang gadis berambut pendek mendekat. "Halo kakak Lu, aku teman sekelas Qing, Fan Fan. Hari ini kami datang untuk menemani kakak Yang Yuan dalam penilaian. Kakak Lu ini tampak tampan sekali, tidak seperti yang biasanya Qingga gambarkan." Aku menepuk kepala adikku dan berkata, "Oke, aku ada urusan, jadi aku pulang dulu." Sementara mereka bercanda soal hubungan kakak adik, seorang gadis keluar. "Bagaimana hasilnya, Kak? Lulus tidak?" Jangan ditanya. Ada insiden, jadi penilaiannya dihentikan." "Apa? Insiden macam apa yang bisa menghentikan penilaian seniman bela diri?" "Itu karena munculnya seorang monster. Cowok seumuranku, tapi nilai energi vital dan darahnya mencapai 15,7 dan kekuatan tempurnya di luar grafik 15.000. Apa nama kakak itu?" Si kakak perempuan dengan santai menyebutkan dua kata. "Lu'en." "Apa? Lu'en. Bukankah itu kakakku yang tidak berguna?" Sementara itu, aku sudah pulang ke rumah dan bersiap untuk tidur. Hal pertama yang kulakukan adalah membuka informasi pribadiku. Memang, masa depanku telah berubah lagi. Seorang seniman bela diri tingkat 2 berusia 18 tahun yang menyebabkan kehebohan di kota Sungai Putih. Kemudian, dengan rekomendasi dari Asosiasi Bela Diri, aku masuk ke 20 besar camp pelatihan bakat Provinsi Iskom. Setelah itu, aku bertugas dan pensiun sebagai seorang perwira setelah 5 tahun
mendirikan perguruan seni bela diri Sing. Baru seminggu yang lalu, aku masih seorang seniman bela diri tingkat 4 berusia 37 tahun yang telah mati. Masa depanku benar-benar telah berubah karena diriku sendiri. Tapi kekuatan seniman bela diri tingkat 6 masih lemah, belum cukup untuk mengubah masa depan. Jadi, aku harus menjadi lebih kuat. Hanya dengan menembus puncak seni bela diri, aku memiliki peluang. Di sisi lain, Presiden Asosiasi sedang meratapi. Kamp pelatihan bakat akan segera dimulai, dan Kota Sungai Putih yang tidak memiliki keluarga pewaris bela diri maupun sumber daya yang memadai, sering kehilangan bibit unggulnya ke tempat lain. Sial, aku selalu ingin menemukan bakat dan meraih prestasi. Saat itu juga, seorang asisten membuka pintu dengan panik. Ada apa? Tidak bisa mengetuk pintu dulu? Maaf, Presiden. Ini darurat. Penguji membawa kabar besar. Ada kandidat di bawah usia 18 tahun di lokasi penilaian kita yang mencapai kekuatan tempur 15.000 sebagai seniman bela diri tingkat 2. Apa? Presiden berseru kaget. Sudah bertahun-tahun Kota Sungai Putih tidak melihat seniman bela diri tingkat 2 semuda itu. Tapi di detik berikutnya, dia bahkan lebih terkejut. Anak muda ini menampilkan bentuk sempurna dari seni bela diri. Asisten tidak mengerti maksudnya. Begini, anak seusianya yang bisa menyempurnakan seni bela diri hingga ke bentuk sempurna di seluruh dunia. Jumlahnya kurang dari 10 orang. Namun dia segera berpikir kembali. Meski bentuk sempurna memberi dorongan tertentu pada seni bela diri, nilai energi vital, dan darah 15,7 seharusnya tidak bisa menghasilkan kekuatan tempur 15.000. Dan dia berasal dari keluarga biasa. Hanya ada satu penjelasan. Dia adalah jenius yang sangat langka. Kita harus mengamankannya. Memikirkan itu, Presiden bukan hanya tertawa puas. Kamp pelatihan bakat kita sekarang punya harapan. Presiden, dasar tua genit. Turunkan aku dulu. Cepat siapkan mobil. Aku ingin mengunjungi rumah Luen secara langsung. Di sisi lain, seorang murid di dalam gedung seni bela diri berteriak, "Kak, aku sudah menemukannya." Namanya Luen, murid di Akademi Sungai Putih. Ayahnya tukang angkut, ibunya kasir, dan dia punya adik perempuan yang masih SMA. Cepat beli hadiah-hadiah berharga yang cocok untuk orang tua dan anak perempuan. Namun, aku sama sekali tidak sadar akan kehebohan di luar, sampai Cinga berteriak, "Kah, ada yang nyariin." Sudah lama sekali Cinga tidak memanggilku kakak. Aku tidak tahu siapa para tamu itu, tapi begitu aku turun ke bawah, aku melihat dua sosok besar. Presiden Asosiasi Bela Diri dan putri dari Gedung Seni Bela Diri Sungai Merah ternyata datang langsung mengunjungi rumahku. Dari dekat, aku bisa merasakan kalau Presiden sangat kuat, pasti memiliki kekuatan setidaknya tingkat 6. Setelah basa-basi sebentar, Presiden langsung ke intinya, mengeluarkan sertifikat dan cek dari saku celananya. "Luen, atas nama Kota Sungai Putih, aku memberikanmu sertifikat seniman bela diri tingkat 2 ini dan hadiah sebesar 1 juta. Karena kekuatanmu sudah mencapai tingkat 3, tunjangan di masa depan akan dihitung berdasarkan standar seniman bela diri tingkat 3. Ya ampun, Paman Tua, maksudmu anak kami seniman bela diri tingkat 2. Apa kami sedang bermimpi?" Terima kasih, Presiden. Tapi aku curiga, Anda pasti punya tujuan lain, bukan? Soalnya, untuk urusan sekadar tunjangan seniman bela diri tingkat 2, kunjungan langsung dari Presiden rasanya terlalu berlebihan. Anak ini punya watak bagus, tidak terpengaruh oleh keadaan. Kalau begitu, aku akan bicara terus terang. Kami ingin kau mewakili Kota Sungai Putih dalam ajang provinsi ISKOM. Kamp pelatihan bakat, rambut pink itu langsung terkejut dan bereaksi. Presiden saya, ini rasanya tidak benar. Meskipun kamp pelatihan bakat memang tempat berkumpulnya para jenius seni bela diri, itu juga tempat di mana bakat bisa hancur. Senior paling menjanjikan di perguruan kami tak pernah sama lagi setelah kembali dari camp itu. Tersesat di tengah keramaian. Luen punya potensi tanpa batas. Dia tidak perlu mengambil risiko ini. Meski Presiden tidak berdebat dengan si rambut pink, ia menyerahkan keputusan padaku. Memang benar tempat itu dipenuhi para jenius dan sangat brutal. Tapi aku percaya pada potensi Luen.
dan bahwa dia tidak akan berhenti sampai di sini. Namun aku hanya tersenyum, lalu mengambil formulir pendaftaran dari tangan presiden. Perlu dipikirkan lagi. Tentu saja aku akan ikut. Kalau begitu, aku akan kembali sekarang. Seseorang akan menjemputmu dalam beberapa hari. Kemudian, si rambut pink pun mulai menjelaskan tujuan kunjungannya untuk mengundangku menjadi murid kehormatan di perguruan bela diri Sungai Merah. Status ini tidak akan membatasi kebebasanku. Semua kursus akan gratis. Aku bisa menerima bimbingan pribadi langsung dari sang master dan bahkan menikmati tunjangan bulanan setara instruktur kepala. Namun, aku langsung menolak tanpa berpikir panjang. Aku jadi murid di perguruanmu? Apa yang kau pikirkan? Kelihatannya memang semua untung tanpa rugi untukku. Tapi aku tahu niat kecil kalian. Jadi murid itu tidak mungkin. Tapi aku bisa jadi anggota kehormatan. Lagi pula lokasinya dekat rumah, dan aku juga biasanya berlatih di tempat kalian. Kemudian, rambut pink berkata, ia akan membayarku gaji 100.000 per bulan untuk menjadi anggota kehormatan di perguruan bela diri Sungai Merah. Setelah semua orang pergi, akhirnya orang tuaku berani berbicara. Anak, sejak kapan kau jadi seniman bela diri tingkat 2? Bukankah nilai energi vital dan darahmu baru 0,8 beberapa hari lalu? Tentu saja aku tidak akan memberitahu mereka tentang mimpiku. Bu, ibu sudah bekerja keras. Tak perlu kerja shift malam lagi. Ayah juga tak perlu kerja kasar. Sekarang kita punya uang. Di dalam aula kebaikan, sang nyonya sedang menggigit jarinya dengan kesal. Sial, kemana pria itu? Sudah berhari-hari, dan aku bahkan tak tahu namanya. Semakin aku menganalisis data dari obat yang ia buat, semakin menyeramkan hasilnya. Efek tambahannya ada puluhan, dan hampir tak punya efek samping. Aku sudah cari di seluruh data apoteker yang baru-baru ini terdaftar, dan tak menemukan informasi tentang apoteker jenius ini. Saat itu, si pegawai tiba-tiba berteriak kaget. Bos, aku menemukannya. Ini dia, si jenius dari kota Sungai Putih. Apa? Sang nyonya tercengang. Walau dia sudah tahu kalau orang itu masih muda, dia tidak menyangka ternyata masih di bawah umur. Sekarang bagaimana aku bisa mendekatinya? Sementara itu, aku sedang berjalan santai di perbukitan, menyatu dalam alam. Rasanya dengan setiap tarikan napas, aku menyerap sebagian kekuatan alami, menyatu dengan alam. Inilah metode pernapasan alami yang sejati. Saat aku membuka mata, aku sadar telah mencapai terobosan. Nilai energi vital dan darahku meningkat pesat. Sepertinya aku perlu mulai menyiapkan bahan-bahan untuk ramuan penyubur sumsum. Bahan sisanya juga sudah aku simpan di kaki gunung. Mari kita lihat seberapa cepat langkah awan yang baru kupelajari ini. 2 detik kemudian, aku sudah sampai di kaki gunung. Tapi kemudian, seorang warga lokal yang tolol melihat bahwa aku adalah pelajar, langsung duduk dan menaikkan harga, memaksaku untuk membeli. Kalau tidak, dia mengancam akan melemparku ke gunung untuk dijadikan santapan anjing. Sialan, mana bisa aku tahan ini? Melihat aku tidak bereaksi, beberapa preman membawa pisau muncul di belakangnya. Sepertinya kalian bukan cuma tolol, tapi juga sekumpulan bandit. Bandit? Kau meremehkan kami. Kami semua adalah seniman bela diri level 1 yang sah. Di sini tak ada kamera pengawas. Jadi kalau kau tahu diri, serahkan uang dan barangmu. Saat itu, aku tidak repot-repot bicara. Hanya menghantamkan telapak tanganku ke batu, hingga hancur menjadi bubuk. Sebuah prestasi yang hanya bisa dicapai oleh seniman bela diri level 3. Anak zaman sekarang segalak ini, ya? Mereka langsung berlutut, memanggilku ayah sambil memohon ampun. Keesokan harinya, aku naik mobil asosiasi menuju provinsi Iskom. Jadi, ini camp pelatihan bakat? Melihat gerbangnya, ini lebih mirip markas militer daripada camp pelatihan. Sepertinya kita harus mengenakan lencana seniman bela diri untuk masuk. Tapi lencanaku malah dipajang di bingkai oleh ibuku. Jadi aku langsung dihentikan di pintu masuk. Lihat, dia dari kota kelas bawah itu. Bukankah beberapa orang dari kota itu datang kemarin? Dia bahkan tak punya lencana, pasti masuk lewat jalur belakang. Setelah instruktur memeriksa daftar,
dan menemukan namaku tercatat dengan rekomendasi khusus dari Presiden Kota Sungai Putih, hal ini malah semakin menguatkan dugaan mereka bahwa aku masuk lewat belakang.